Welcome to Intechno Live and enjoy. Bermain game sepertinya telah menjadi kegiatan yang semakin populer di antara semua usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan kegiatan ini sekarang tidak hanya dianggap sebagai bentuk hiburan, tapi juga telah berkembang menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang, terutama dengan munculnya streamer game yang berprofesi memberikan pengalaman bermain mereka secara online. Dan juga sebagai hiburan bagi orang yang mungkin belum bisa memainkan game tersebut karena terkendala belum bisa membeli konsol atau gamenya. Atau bisa juga sekedar ingin melihat dulu gameplay dari sebuah game sebelum membelinya. Nah, konsol game adalah perangkat khusus yang dirancang untuk memainkan video game, yang tentunya dibuat dengan spesifikasi mumpuni untuk memastikan pengalaman bermain dengan lancar. Nah, di video ini, Intechno Live akan membahas beberapa daftar konsol game yang bisa kamu jadikan pilihan di akhir tahun 2024. Apalagi akhir tahun biasanya barang-barang elektronik selalu ada diskon yang cukup lumayan serta sudah turunnya harga dari saat pertama kali launching. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan ini dia videonya. Like, comment, and subscribe. Rekomendasi pertama ada Lenovo Legion Go. Lenovo Legion Go menonjol dengan layar IPS 8,8 inci yang menawarkan resolusi QHD+ 2560x1600 pixel dengan refresh rate hingga 144 Hz yang memberikan pengalaman visual yang imersif dan nyaman untuk mata dan tentunya lengkap dengan fitur touchscreen yang memudahkan penggunaan on-screen keyboard. Bahkan, handle PC gaming ini juga dilengkapi dua konektor USB 4. Uniknya, controller di Legion Go ternyata dapat dilepas sehingga memberikan sensasi permainan yang berbeda dibandingkan perangkat sejenis lainnya. Dan seperti handle PC gaming lainnya, Legion Go ini pada dasarnya adalah PC atau personal komputer. Jadi, Legion Go ini bisa saja diubah jadi PC desktop dengan menambahkan monitor, keyboard, dan mouse. Dan Lenovo Legion Go ini sekarang didukung oleh chipset AMD Ryzen Z1 series dengan grafis AMD RDNA, dan konsol ini dirancang khusus untuk gaming portable dengan performa tinggi namun efisien dalam penggunaan baterai. Selain itu, Lenovo Legion Go juga dilengkapi dengan RAM 16GB dan opsi storage SSD PCIe 3 generasi 4 hingga 1TB, yang menjadikannya ideal untuk menjalankan game berukuran besar dan aplikasi multitasking, serta sistem operasi Windows 11 untuk kemungkinan penggunaan kerja. Dan pastinya SSD tersebut bisa di-upgrade ke kapasitas yang lebih besar jika dibutuhkan. Terus, selain mengganti SSD, kamu juga masih bisa menambah kapasitas storage dengan kartu microSD. Dan dengan baterai 49,2 WHR yang disesuaikan untuk kebutuhan gaming sehari-hari, Lenovo Legion Go menawarkan durasi bermain game hingga 2-3 jam pada mode balance dan dengan durasi pengisian cepat teknologi Super Rapid Charge Express. Memungkinkan konsol handheld ini memiliki waktu pengisian dari 5% ke 100% dalam waktu 1,5 jam saja. Terus kombinasi antara hardware yang kuat, pengalaman visual yang superior, dan solusi pengisian baterai cepat membuat Lenovo Legion Go menjadi pilihan menarik untuk gamers yang mencari konsol handheld dengan kinerja dan mobilitas yang tinggi. Dan harga dari konsol ini sekarang dengan kapasitas 512GB dijual di angka Rp13.189.000 di toko resminya. Sedangkan untuk kapasitas 1TB, kamu bisa cek langsung di link toko resmi Lenovo di deskripsi video ini. Dan kalau kamu mau membelinya, kamu juga akan mendapatkan gratis ongkir serta promo potongan harga akhir tahun yang cukup lumayan kalau kamu beruntung. Jadi silakan bisa kamu cek aja. Oh iya, kalau kamu butuh alasan untuk izin ke istri, kami mungkin juga bisa membantu. Bilang aja ini adalah komputer untuk menunjang pekerjaan kamu. Kalau alasan ini tidak manjur, kamu bisa konsultasi di komen video ini. Tentunya kami dan juga teman-teman yang lain akan membantu kamu dengan senang hati. Rekomendasi kedua ada PlayStation 5. Yang satu ini kayaknya nggak perlu terlalu detail untuk dibahas karena kami yakin kamu sudah banyak menonton review dan juga ulasan dari YouTuber lain soal PlayStation 5. Jadi singkatnya saja, PlayStation 5 atau PS5 dari Sony ini membawa revolusi dalam dunia gaming dengan grafis yang mengagumkan dan kecepatan pemrosesan yang unggul.
Teknologi ray tracing terdepan juga memastikan bahwa setiap detail dalam game disajikan dengan visual yang mempesona. Terus, fitur tambahan seperti feedback haptic pada controller DualSense PS5 menambahkan hal baru dalam interaksi game, serta memberikan efek yang realistis pada saat bermain. Dan dengan katalog game yang sudah lebih banyak dengan saat pertama kali dirilis, PS5 menawarkan pengalaman gaming premium serta eksklusif untuk kamu. Dan harga dari PS5 ini sekarang sudah mulai turun. Kalau nggak salah, dulu pertama kali rilis di angka 10 jutaan ke atas, ditambah sekarang sudah muncul PS5 Pro juga walaupun belum resmi di Indonesia. Hal ini tentu membuat harga dari PS5 ini akan turun. Nah, kalau sekarang harga dari PS5 ini dijual di angka Rp8.250.000 untuk versi digital, sedangkan untuk versi lainnya kamu bisa cek di link toko yang sudah kami taruh di deskripsi video ini. Kamu juga bisa cek harga dari paket bundling dengan game ya. Terus kamu juga bisa dapetin gratis ongkir serta promo potongan harga kalau kamu beruntung. Rekomendasi ketiga ada Sony PlayStation 4 Series. Meskipun sudah ada penerus terbaru dari PlayStation yaitu PS5, tapi ternyata ada PS4 yang masih cukup oke sebagai pilihan untuk dibeli di akhir tahun 2024. Apalagi harga PS5 masih cukup tinggi untuk beberapa orang. Dan mungkin buat kamu yang dulu nggak bisa beli PS4 karena harganya mahal waktu pertama kali rilis. Mungkin ini adalah saat yang tepat karena harga dari PS4 ini sekarang cukup murah, yaitu di angka 2 jutaan tergantung varian yang kamu pilih. Terus PS4 sendiri sampai sekarang masih disupport untuk gamenya. Walaupun memang sepertinya dalam jangka waktu yang tidak lama lagi PS4 akan di stop untuk game baru. Soalnya industri konsol sudah memasuki konsol next generation. Tapi guys, menurut kami, kalau kamu ingin membeli PS4 ini di tahun 2024 untuk sekedar hiburan dan juga mungkin memuaskan keinginan kamu yang dulu ingin membeli PS4 tapi belum bisa karena harganya yang cukup tinggi, maka gas aja. Dan kalau berbicara soal worth it atau enggak di tahun ini, menurut kami masih layak kalau kamu bukan orang yang apa-apa harus yang terbaru. Soalnya mabar online di PS4 juga masih bisa. Mabar bareng orang yang pakai konsol PS5 juga bisa loh. Dan main game kayak God of War, Spider-Man, dan sebagainya juga masih oke. Kami sendiri masih menggunakan PS4 untuk bermain game sepak bola setiap malam minggu sampai pagi bareng teman-teman di rumah dan masih seru-seru aja. Sedangkan untuk harganya sendiri, PS4 ini cukup bervariasi. Mulai di angka 2 jutaan tergantung kamu pilih varian apa. Soalnya ada yang hand atau bahasa gampangnya bisa main game bajakan tapi kekurangannya nggak bisa main game online, dan harga dari tipe hand ini cukup lebih mahal soalnya kamu bisa download gamenya sendiri di internet. Sedangkan untuk yang murah ada yang varian ORY atau bisa dibilang ini adalah varian yang bisa online dan gamenya kamu harus beli. Baik itu beli disc, fisik, ataupun beli di PlayStation Store-nya. Terus ada juga yang PS4 Fat serta Slim dan juga Pro. Tentunya masing-masing varian mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Silakan kamu bisa bandingin langsung melalui link toko yang menjual PS4 ini di deskripsi video. Kamu juga bisa melihat ulasan dari yang sudah membelinya serta buat dapetin gratis ongkir dan bonus menariknya kalau kamu beruntung. Dan harga termurah dari PS4 ini sekarang dijual di angka Rp1.122.500 untuk varian Fat original 500GB. Rekomendasi keempat ada Steam Deck. Dengan banyaknya pilihan konsol handheld yang ada, mungkin kalian akan mulai merasa ragu untuk memilih Steam Deck. Soalnya produk-produk baru dari Asus hingga Lenovo terlihat sangat menggiurkan guys. Namun harganya pun juga terasa begitu tinggi. Well, Steam Deck juga nyatanya masih relevan di tahun 2024 ini terlepas dari kompetisi yang ada. Bahkan total penggunanya pun terus meroket demi hari. Dan jika kalian masih merasa ragu, inilah beberapa alasan kenapa Steam Deck masih dianggap worth it bagi para konsumen. Melihat pilihan yang ada, mungkin kalian akan bingung sebab Valve merilis dua varian Steam Deck yaitu LCD dan OLED. Namun jangan cemas karena keduanya nyatanya memiliki performa yang hampir identik, hanya dengan beberapa peningkatan saja untuk varian yang OLED. Untuk varian LCD, inilah yang menjadi pilihan utama bagi gamer yang tidak terlalu banyak uang. Rata-rata varian LCD 64GB bisa kamu dapatkan dengan harga kisaran 5-6 juta rupiah. Terus, Steam Deck bukanlah sekedar handheld gaming untuk bermain game saja.
Karena melalui desktop mode, kamu bisa beraktivitas layaknya menggunakan sebuah laptop atau PC. Contohnya, kamu bisa mengunduh Spotify, Discord, dan Google Chrome. Terus kalau ingin lebih produktif, mungkin kamu bisa install Windows melalui dual boot. Cukup menarik kan? Dan kalau kamu enggan membeli second dan lebih menginginkan yang baru, harganya mungkin lebih tinggi sedikit. Namun harga ini masih tetap worth it untuk performa yang kamu dapat. Dan harga dari Steam Deck ini sekarang dijual mulai dari Rp6.291.000 di link toko yang kami taruh di deskripsi video ini. Silakan kamu bisa cek sendiri untuk informasi lebih detailnya, klik aja linknya. Kami akan taruh beberapa pilihan ya. Rekomendasi kelima ada Nintendo Switch OLED. Nintendo Switch OLED menjadi salah satu konsol andalan Nintendo untuk saat ini. Mereka tidak hanya mengandalkan keuntungan dari penjualan Switch original, melainkan terus berinovasi untuk menciptakan konsol yang ramah digunakan, namun tetap menyesuaikan tren konsol next generation kekinian. Dan itulah yang belum lama dilakukan oleh pihak Nintendo dalam meluncurkan model terbaru Switch yang dinamai Nintendo Switch OLED. Nintendo Switch OLED bukanlah Nintendo Switch Pro yang sempat diperbincangkan oleh para fans. Dan sesuai namanya, Switch seri ini bukan yang menggunakan LCD biasa, melainkan layar OLED yang justru mampu menampilkan visual lebih terang dari sebelumnya. Jika tipe LCD pada Switch berukuran 6,2 inch, versi OLED hadir dengan ukuran layar lebih besar yaitu sebesar 7 inch dengan kisaran panjang 102 mm, lebar 242 mm, dan tinggi 13,9 mm. Dan konsol ini memiliki berat sekitar 420 gram yang sudah mencakup controller Joy-Con yang telah dipasang. Dan perbedaannya dari versi sebelumnya secara spesifikasi sepertinya tidak terlalu jauh. Sedangkan untuk harga varian OLED ini sekarang dibanderol di angka Rp4.615.000 untuk barunya. Sedangkan untuk harga dari varian lain, kamu bisa cek di link pembelian yang sudah kami taruh di deskripsi video ini. Oke, mungkin itu dulu aja rekomendasi dan juga update harga beberapa konsol game. Kalau kamu berminat dengan konsol yang kami rekomendasikan dan ingin membelinya, kami sudah taruh link toko yang menjualnya di deskripsi video ini ya. Tentunya kamu akan mendapatkan gratis ongkir, promo potongan harga, dan juga bonus lainnya kalau kamu beruntung. Silakan bisa kamu cek aja ya. Dan kalau kamu punya pertanyaan atau kamu punya rekomendasi yang lainnya, silakan komen di video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you guys.